Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ibnu Sina, panggil saja Mas Bejo. Kali ini Mas Bejo ingin membahas sejarah tentang dahsyatnya peran beras di Indonesia khususnya. Dan saya melihat bukan hanya Indonesia, mungkin seluruh negara. Kita ambil skup daerah negara Asia Tenggara. Bagaimana dahsyatnya peran beras ini yang telah membuat pola pikir mindset kita telah tercuci oleh sistem yang memang sangat merusak kehidupan di dalam bermasyarakat pada umumnya. Baiklah, di sini coba kita tarik sejarah kembali ya. Sebelum kita merdeka, orang tua zaman kita dulu sudah memperkenalkan makanan seperti ubi yang bervariasi, ada yang kuning, ada yang putih. Habis itu jagung yang bisa diolah, ada juga singkong yang kita tahu bisa membuat kita makan sedikit pun kenyang. Dan ada juga namanya sorghum dan kedelai. Yang lebih istimewanya lagi di tahun 2021 ini cukup banyak produk dari keladi, baik keladi ungu, keladi kuning, keladi putih, keladi macam-macam yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya, baik kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas. Baiklah, di video kali ini kita tidak membahas tentang makanan pokok yang lain, yang saya rasa itu akan kita bahas di kemudian hari. Sebab di sini saya ingin membahas mengapa beras ini benar-benar membuat kita masyarakat pada umumnya rusak tatanan kehidupan kita. Nah, di sini sedikit saya akan mengupas. Mungkin di sini saya butuh dukungan dari teman-teman, saudara sekalian agar terus bisa membantu saya atau memberi saran kepada saya, masukan, kritikan. Agar apa? Agar saya akan terus berinovasi, akan terus mempelajari sejarah tentang kehidupan, terutama tentang dahsyatnya penguasaan beras di muka bumi ini. Saya juga melihat bagaimana dahsyatnya beras ini melebihi dari narkoba. Kenapa saya bilang seperti itu? Oke, sebelum saya kupas tuntas, jangan lupa melalui like, subscribe-nya, dan silakan kritik dan sarannya agar saya bisa terus membangun sebuah komunikasi melalui video ini dan video-video berikutnya yang akan saya buat. Baiklah, di konten ini kenapa saya bilang beras sangat luar biasa merusak tatanan. Jadi di sini akan saya bahas secara garis besarnya kenapa beras itu lebih bahaya dari narkoba. Pertama, dari beras ini, gara-gara beras ini, seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya bila tidak mengkonsumsi beras itu dianggap masyarakat miskin. Kenapa? Sebab pandangan, mindset setiap manusia yang berada di Indonesia umumnya itu sudah terkontaminasi, sudah dicuci. Salah satu contoh, di saat kita melihat teman kita kesehariannya dia mengkonsumsi jagung ataupun ubi atau sorghum dan lain-lain, pasti kita menganggap teman kita itu tidak punya duit. Itu pasti.
Kenapa saya bilang pasti? Karena saya sudah merasakan dan saya sudah meneliti teman-teman orang miskin manapun. Mereka membilang ke kita bahwasannya kami tidak punya uang, kami miskin, makanya kami makan jagung. Nah, dari sini bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya beras ini bisa membuat status sosial masyarakat itu dikategorikan miskin. Jadi kita ambil sampel berikutnya. Sampel kehidupan antara si kaya dan si miskin. Yang pertama kita bahas tentang orang kaya, atau kita bilanglah dia ini di tahun 2021 ini sibuk dengan namanya si orang kaya itu kita dianggap sultan. Oke, kita anggap si Andi, nama samaran ya. Si Andi ini anak si sultan. Usia dia 12 tahun, menganjak sekolah kelas 5 SD. Jadi keseharian orang tuanya membiasakan dia untuk pola hidup sehat dengan cara mengkonsumsi makanan jagung yang diolah menjadi beras atau menjadi makanan, enaknya kita sebut makanannya keseharian tiga kali sehari. Dia diarahkan orang tuanya untuk makan jagung. Nah, ini anak sultan, kan gitu. Jadi si Andi ini di saat berangkat sekolah, dia membawa bontot berupa nasi jagung. Saya tidak menyebut di sini beras ya, nasi itu bisa dikategorikan jagung kah, ubi kah, telo kah, dan lain-lain. Yang jelas ini nasi jagung. Nah, di saat waktu istirahat, jam istirahat sekolah, si Andi berkumpul dengan teman-teman yang lain. Yang si Andi ini kita tahu status sosial dia sebagai anak sultan. Dan teman-teman dia itu ada yang dari kalangan sederhana orang tuanya, ada yang dari orang kaya juga, ada juga dari orang miskin. Teman-teman yang lain ini mengkonsumsi nasi beras. Nah, jadi di saat mereka berkumpul, teman-teman si Andi ini langsung mengolok-olok dia, mengolok-olok si Andi ini. Kenapa mereka mengolok-olok? Karena di mindset masyarakat kita, baik itu dari anak kecil sampai dewasa ataupun sudah tua renta, itu menganggap selain mengkonsumsi beras ini, itu anak orang tak mampu. Nah, jadi di sini timbul pertanyaan. Anak-anak teman si Andi ini tahu si Andi ini anak si sultan, kan seperti itu. Maka terjadilah bulian yang menyesuaikan dengan kondisi. Nah, disinilah uniknya masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya tidak mau masuk ke ranah negara lain karena posisi saya tinggal di Indonesia. Jadi buliannya, contoh salah satu buliannya itu, wah parah. Orang tua kau nih Andi, percuma orang tua kau nih sultan. Pantesan orang tua kau nih kaya raya, mobil melimpah, rumah mewah, tanah tak mana-mana. Rupanya kau cuman makan jagung. Pantaslah orang tua kau kaya. Nah, begitulah lebih kurang petikan bulian untuk si Andi ini. Dan akhirnya si Andi ini terus sehari-harinya dibully dan melapor dengan ayahnya yang sultan ini, papanya yang sultan ini. Akhirnya papanya pun berpikir kembali untuk menerapkan hidup sehat. Akhirnya mau tidak mau orang tuanya juga mengikuti sistem yang sudah terbentuk sekian puluhan tahun ya, bukan ratusan tahun ya, ingat, bukan ratusan tahun. Ini pola beras ini masih puluhan tahun dan insya Allah masih bisa akan dirubah dengan pola yang sehat, insya Allah. Yang penting kita sama-sama berusaha. Mau tidak mau orang tua si Andi ini menerapkan lagi
untuk membawa makanan beras. Jadi nasi beras. Nah, contoh yang kedua, di saat kita ambil contoh si Budi, anaknya miskin. Sederhananya kita sebut miskin karena memang masyarakat kita kalau tidak kaya miskin. Itulah sebutan umum di negara kita ini. Jadi si Budi ini orang tuanya kerjaannya bisa dikatakan pendapatannya pas-pasan lah. Tapi dia punya lahan untuk bercocok tanam. Ada ditanamnya ubi, jagung, termasuk sayuran. Kan seperti itu. Dan si Budi ini dibekali makanan di saat sekolah, yang kebetulan satu sekolah lah, biar gampang kita menganalogikannya satu sekolah dengan si Andi anak Sultan tadi. Si Budi ini sekolah dibawakan bontot makanan ubi atau singkong yang kita kenal pada umumnya, direbus untuk jadikan makanan bontot di sekolah nanti. Nah, jadi contoh kedua ini kita ambil si Budi ini, kita anggap dia dari kalangan orang miskin. Buliannya itu lebih dahsyat lagi. Makanya tadi saya bilang dahsyatnya beras ini bisa mengalahkan dahsyatnya narkoba. Karena apa? Bulian itu sangat-sangat merusak mental anak-anak di masa pertumbuhan. Jadi buliannya itu memang benar-benar sangat menyakitkan. Contoh yang akan saya bahas, bahasa dari bulian itu, memang kau nih Budi tiap hari makan ubi, gimana kau nih bisa pintar? Gimana kau nih nanti pertumbuhan kau, badan kau kecil. Belum lagi caci makian, umpatan. Benar-benar sangat menghancurkan mental si Budi ini. Dari dua contoh tadi bisa kita ambil sebuah kesimpulan secara garis besarnya. Kita telah dirusak oleh sebuah organisasi yang ingin menguasai wilayah kita, wilayah Indonesia tercinta ini. Saya kenapa berani bilang seperti itu? Karena ini menurut hemat saya. Kenapa harus beras jadi makanan pokok seluruh Indonesia? Jadi dari dua contoh tadi bisa kita ambil kesimpulan, seandainya selain beras ini bisa dikonsumsi ubi, singkong, sorghum, keladi, dan lain-lain, tidak ada namanya masyarakat miskin di Indonesia ini. Karena apa? Karena tanpa bekerja pun lahan di Indonesia ini cukup banyak yang tidak terpakai, bisa dikatakan terbengkalai. Dan gara-gara beras ini, tanah-tanah penduduk adat yang sibuk dengan beras, mau tidak mau mereka menjualnya kepada cukong, kepada orang-orang yang serakah. Jadi tujuan mereka menjual ini hanya untuk sejengkal perut. Apa itu? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi disinilah kenapa saya kembali lagi bilang, rusaknya beras ini bisa merusak lebih parah dari narkoba. Cobalah di lahan kita 2x2 meter persegi kita tanamkan jagung, kita tanamkan ubi, kita tanam sayur. Habis itu perairan kita ini cukup luas, negara kita negara kepulauan. Tanpa uang rupiah nominal angka, kita bisa hidup dengan tentram. Tinggal bagaimana kita memikirkan pola pendidikan kita,
Sistem pola pendidikan kita ini pun sudah tumpang tindih. Karena apa? Karena angka rupiah tadi benar-benar mendewakan ke situ. Kita telah banyak mendewakan rupiah itu segala-galanya. Tapi di sebalik rupiah itu ada yang lebih maha dahsyat. Itulah tadi beras. Gara-gara beras tadi, mau tidak mau kita mencari yang namanya rupiah sebanyak-banyaknya. Itulah kenapa saya bilang beras sangat merusak tatanan kehidupan di Indonesia ini. Baiklah, saya rasa untuk awal perkenalan ini saya rasa sudah cukup. Semoga teman-teman bisa mengambil sebuah hikmah dari apa yang saya sampaikan ini. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan membahas tentang bagaimana peran beras ini bisa merusak kehidupan kita. Mulai dari kita kecil sampai kita tua renta. Mulai dari sistem pelajaran, didikan, pendidikan dan lain-lainnya akan saya bahas di konten berikutnya. Jadi saya mohon sekali lagi dukungannya, terus nonton channel saya tentang sejarah kehidupan untuk membangun kembali masa depan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sekali lagi, Mas Bejo pamit undur diri dan mengucapkan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.